Oke, kali ini kita sudah sama si empunya Eurorage. Namanya juga sama-sama William. Ya bro. Ya, Eh, luar biasa. Oke, kita mau nanya-nanyain dulu nih. Buat yang punya mobil Eropa, gimana sih kalau mau upgrade dari secara performance, secara body, interiornya juga. Ya, Ya, bagi-bagi ya, jangan pelit-pelit ilmu bro. tenang aja, Oke. bagi semua. Oke, Eurorage ini sekarang di mana sih posisinya bro? Bengkel kita kan dekat sekali. Oh, kita di Ruko iya. Jalan Timur. Iya. Kita Kebetulan dekat- bengkel kita deket banget nih. sangat-sangat dekat kita. 5 menit. Kayak lagu dangdut, cintanya cuma 5 menit. Deket banget, gila. Betul, Makanya betul. itu salah satu alasan gue bawa juga mobil gue ke Eurorage ini gitu. Nah, lu punya IG nggak? Ini apa nih? IG lu apa nih? Oh ya, kalau IG kita Euro_Garage ya. Itu singkatan dari European Garage. Oke. Kalau nama PT-nya European Garage 8. Oke, udah berapa lama lu main beginian bro? Kalau berapa lama sebenarnya udah start dari hobi dari 2017 ya, karena pertama kali ngangkat BMW F30 dioprek semua, dibongkar jeroan-jeroannya sampai juga pernah mati, pernah hidup juga, sampai nguasain semua dari electrical, programming semuanya. Oke, berarti udah 6 tahun juga ya? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di Darwin ini atau di tempat lain juga ada lu? Tempat lain. Jadi dulu kita gua sendiri start itu 2017 sampai 2020 itu home service. Karena belum ada tempat. Ya dulu biasa kalau teman-teman mau datang atau sebelum datang kita minta ke Medit. Karena pas dulu tinggal di Medit. Nah, start mulai pas Corona 2021 bareng nih kita sama teman, salah satu teman saya dia di Nawi, jadi bengkel bareng. Tapi berjalannya waktu ya kita mulai berkembang pelan-pelan, pindah deh kita ke BSD. Karena potensinya bagus. Iya, dulu gue kemarin pas lagi mampir ke Midun Jaya Spring, tahu-tahu ngeliat sebelahnya, lah Eurorage, lah kok di sini? Jadi tempatnya mana ini? Gitu kan? Juga kaget tiba di WA tuh. Terus lu di sini terima mobil apa aja bro? Kalau terima semua Eropa ya, tapi lebih spesialis tuh ke VAG sama BMW. Nah, VAG itu lebih ke arah Volkswagen, Audi, Porsche. Tapi tiga ini kita fokusnya tuh ke programming. VW Audi untuk retrofit bisa. Cuma Porsche ini rata-rata banyak customer yang punya Porsche jarang dimodif. Gitu. Hanya misalnya kayak enable CarPlay. Jadi dari factory dia kan kita ada nama istilah head unitnya tuh PCM 4. Nah kalau mereka mau upgrade CarPlay rata-rata pakai modul. Sebenarnya tuh bisa kita program, kita coding lah istilahnya, kita hardcode enable CarPlay dan hardcode auto. Nah itu kita bisa. Oke. Nah terus habis itu berarti lu sama VW sama apa lagi tadi? Audi, Porsche. Nah, lu naikin performance-nya juga bisa? Naikin performance biasa kita lempar ke bengkel lain sih, yang lebih pro. Gitu. Okay. Cuma untuk flashing sebenarnya kita bisa, cuma kita nggak fokus. Kita lebih fokus ke ya kayak programming, kayak hidden feature yang mereka nggak unlock. Terus kayak contoh di Golf R nih MK7 ada performance monitor, kita bisa open untuk semua yang 1.4 GTI kita bisa. Gitu. Gua kirain lu tinggal flash aja udah langsung bisa kerjain juga nanti bro. Ngebreak mati, aduh. Kan dia kalau nggak salah di bot-bot gue kemarin pelajarin ya. Dia ada stage 1-nya, oktannya sekian. Stage 1 itu ada 2 option, stage 2 ada 2 option. Stage 1 itu misalnya oktannya berapa? 91. Habis itu sama 9 berapa? 93. Nah, stage 2 ada 91 dan 93. Dan ada AGG. Nah, oktannya 93 itu maksudnya oktannya apa ronnya? Kita pakai bensin ini? Oke. Oktan sama RON beda ya. Jadi kalau dibilang 93 oktan ya oktannya 93. Cuma kalau di-convert ke RON itu 98 RON. Berarti kita sekarang pakai 98. Kalau 91 pakai RON-nya 95. Kalau kita bilang ya, kita ngomong merek ya, Pertamax yang 91 oktan atau 95 RON. Pertamax Turbo yang 93 oktan atau 98 RON. Oke. Nah, orang kalau mau misalnya nih ya mesinnya basically kan sama kan? Ya. Dari mau N20 mau yang serinya seri B kan yang baru, nah kalau nggak N55 gitu kan. Nah itu kalau untuk stage 1 itu minimal upgrade apa sih? Apa standarnya udah cukup? Oke, kalau stage 1 sebenarnya nggak perlu ganti apa-apa, cukup. Karena stage 1 hanya kita naikin
power sedikit dan kita ubah timingnya si camshaft supaya lebih responsif. Oh, oke. Nah, jadi nggak perlu ganti apapun juga itu no problem. Busnya juga naik dikit dong sebenarnya dong. Betul. Tapi naiknya dikit banget mungkin kali ya. Ya mungkin sekitar 30% lah, 30-40% gitu. Oke, kalau stage 2? Kalau stage 2 itu kita rekomend ganti itu pertama kali turbo inlet karena kan otomatis lebih panas. Charge pipe, boost pipe untuk N20. Cuma kalau B48 kita namanya intake type. Terus kita rekomend tuh ganti intercooler. Nah, kalau B48 namanya heat exchanger. Tuh. Terus kita ada tambahan lagi kalau untuk pendinginan oli ya, transmission oli kita ada namanya FMOC. Front mount oil cooler. Biasa kalau anak-anak jadi pasti tahu karena mereka semua pakai pendingin oli dan transmisi. Nah, kita rekomend itu. Cuma kalau misalnya kalian ganti hanya charge pipe, turbo inlet, intercooler itu cukup. Tapi jangan lupa ya busi sama coil performance. Kenapa? Supaya pembakarannya dia tuh bisa sesuaiin. Responsifnya juga bisa sesuai. Soalnya kalau misalnya enggak, misalnya pakai busi standar nih, takutnya misfire. Bukan takutnya sih, memang sering kali tuh pakai busi standar misfire-nya banyak. Oh, berebet dong. Berebet. Kalau udah busi tapi coilnya standar? Busi coil standar masih oke, cuma tetap kalau kita sanding performance supaya apa? Ngimbangin. Gitu. Karena kan heat tolerance-nya beda semua. Gitu. Oke. Terus jangan lupa intake ya. Ya saranin intake kenapa? Supaya cold air intake masuk ke engine lebih adem. Itu juga naikin HP, jangan lupa. Gitu. Oke. Kalau cold air intake itu berarti ya itu dong open filter. Open filter, betul. Kalau orang cuma ganti filternya doang gimana? Ganti filter kalau misalnya kita kayak closed air filter ya, cuma dalam tanda kutip yang bisa cuci ya. Kalau misalnya saya sebut merek nih, MST atau BMC atau Sprint, nah itu nggak masalah. Cuma kalau dibandingkan dengan open air intake akan lebih jauh. Gitu. Kenapa? Kalau open air intake udah jelas, udah masuk lebih gede. Waduh, gitu. gua jajan. Jajan lah kan, bos. Jajan terus, mainan terus. Iya, padahal udah BMC, jadi gua punya bawaannya. Justru itu, biar jajan lagi. Aduh, asem. Belum intercooler nih. Intercooler juga mau pesan lagi nih. Karena nanggung soalnya. Soalnya nanggung kan, bener kan? Kalau gua stage 1 gitu kan, pengen mau naikin lagi ke stage 2, toh gue mesti bayar lagi kan sebenarnya kan. Betul. Nah iya makanya udahlah mendingan sekalian gas aja udahlah biar sekali buang duitnya sekalian. Udah. Untuk exhaust perlu diganti nggak sebenarnya? Kalau exhaust disaranin iya, apalagi stage 2. Kalau stage 1 nggak usah nggak apa-apa? Stage 1 nggak apa-apa, nggak usah. Kalau stage 2 wajib flow-nya downpipe diganti. Kenapa kita saranin itu catless? Karena flow pembuangan itu pasti lebih gede. Pasti sekali lebih gede. Plus exhaust dan downpipe itu juga nambah HP. Nah, jadi pembuangan dari pembakaran tuh lebih cepat. Gitu. Takutnya kalau misalnya pakai yang standar kan masih ada katalis. Itu ada feedback di dalam engine-nya yang overheat. Gitu. Jadi kalau misalnya stage 2 paling tinggi pun nih, katalitiknya dibuang aja, yang belakangan juga standar nggak apa-apa nih? Kalau saran tetap diganti full. Kenapa? Karena diameter kan semua beda. Ya, contoh diameter dari downpipe-nya berapa? 66 mili. Nah, kita harus ganti semua juga sama. Kenapa? Balik, kalau misalnya yang standar, ya kan outputnya cuma 1. Sedangkan kalau yang ganti full system, outputnya 2. Pembuangannya beda. Begini. Ya, oke. Jadi tukang knalpot, rezeki kamu ya. Karena BMW itu banyak di kotak-atik. Jadi kalian pelajarin yang benar, hitung-hitungan yang benar, bahannya juga yang bagus, lasan yang bagus, itu rezeki tuh BMW buat kalian tuh. Karena memang nih anak gua aslinya sebenarnya kan dulu anak Mercy. Oke. Gara-gara lu dateng, ya, gua nanya-nanya. Padahal gue dulu takut banget sama punya BMW. Jadi BMW itu kan zaman dulu terkenalnya tuh, oke, bulan ini PR-nya A. Bulan besok PR-nya B. Bulan besok lagi PR-nya C. Wah pokoknya jajan tiada henti. Wah ampun bener-bener gue takut banget. Nah Mercy juga dulu sebenarnya stigma itu Mercy orang bilang awet. Tapi mulai belakangan ini katanya yang udah tahun-tahun agak baruan katanya gitu kan. Dia memang punya kelemahan-kelemahan juga. Gue lihat seperti misalnya termostatnya sama water pumpnya itu. Oke deh, misalnya sudah sudah umur gitu ya, nggak rusak, better lu ganti.
Itu salah satunya begitu, gitu kan, itu. Terus electricalnya kan sekarang Mercy juga lebih banyak juga nih. Iya, betul sekali. Aduh, jajannya juga, Insya Allah banyak. Mercy aja kan knalpot itu harus di coding, harus diganti coding supaya delete auto sensor. Kalau enggak, drivetrain. Kalau kita bilang kalau di BMW drivetrain. Iya. Sebenarnya ada sih satu caranya lagi. Cuma tidak banyak orang yang bisa ngerjain karena alat buat manipulasinya itu nggak tersedia di Indonesia. Nyarinya juga susah. Kadang-kadang ada yang sudah impor, dipasangin, ternyata kok cek engine-nya masih nyala gitu kan. Sesuai ya. Iya, berarti kalau BMW sebenarnya katalitiknya kalau udah nggak kepasang, dia bisa cek engine-nya nggak nyala gitu. Kalau sebenarnya BMW itu yang F series ya terutama dia nggak rewel. Diganti pun dia nggak akan ada cek engine nyala. Gitu. Kalau G series beberapa kali mungkin yang M itu suka ada. Nah, beberapa kali ya, cuma nggak terlalu banyak kasus. Cuma tetap kalau dibandingin dengan brand yang lain, BMW itu paling ya kalau kita bilang Android lah, lebih gampang lah. Di-crack-nya lebih gampang. Kalau Mercy kayak iPhone susah di-crack. Kayak gitu. Lebih enak lah. Iya. Nah, ini gue juga masalah ngomong-ngomong ECU nih. Gue punya ECU-nya kemarin kan kayaknya sama previous owner sudah di servis di BMW Astra. Terus habis itu di-update software yang paling baru. Jadinya sekarang yang 2019 ke atas di-lock. So, mau nggak mau gue mesti keluarin duit lagi buat unlock. Asem memang. Aduh, jajan. Nah, jadi gini, mobil-mobil lama kalau yang di-upgrade 2019 ke atas, udah pasti ke-lock. Pasti ke-lock. Kalau model-model yang G-Series, yang which is ECU-nya udah tahun-tahun baru yang 2019 ke atas juga ke-lock juga pasti? Pasti ke-lock. Jadi gini, yang G-Series terutama tahun 2021 ke atas, itu lock-nya lebih ekstrim daripada yang sekarang. Lebih mahal dong bro? Betul. Buat ongkos satu-satunya yang bisa ngebuka cuma satu, Femto namanya, di Rusia. Kamu harus kirim, copot ECU, kirim ke Rusia, di-unlock, kirim balik. Ya total mungkin sekitar 25-30 juta lah untuk unlock aja ya, belum remap. Ya bersyukur masih gampang. Gila, 20-30 juta. Ya, nah berarti gitu. Kalau G-Series kalau mau pakai yang bot mod apa semua segala macam gitu mesti unlock dulu. Harus. Jadi semua yang kamu lihat nih kayak M3, M4 yang bisa di remap itu semua dikirim ke Rusia. ECU copot kirim ke Rusia untuk di unlock. Padahal itu G-Series, mesinnya itu gue pelajarin nih ya di BMW. Ternyata itu salah satu mesin yang juga paling, wah gila. Pokoknya compare sama N-Series beda 30-40 HP sendiri deh, di kondisi standar ya. Kalau lo mau tuning itu juga udah beda 30-40 HP sendiri deh gitu. Nah itu kalau mau dituning gampang banget, itu buat ngasihin power. Jadi pakainya mobilnya itu jadi enak banget. Benar. Cuma kalau habisin 20-30 juta juga lumayan juga ya. Cuma kalau udah punya M sih matematikanya harusnya udah cocok. Biasanya ada opsi yang teman-teman yang lain, itu gue mau power nih, cuma gue gak mau keluarin duit, FM Pro biasa kasih piggyback. Oh, cuma piggyback kan mesti buka kabel. Ya, atau kabel, ada yang ada adaptor juga. Ya betul. Jadi salah satunya ya tas merek ya Chip4. Itu paling terkenal lah Chip4 piggyback. Jadi dia cuma sistemnya hanya 3 kabel, colok masuk ke MF sensor, masuk ke intake manifold, terus satu lagi ke upstep kalau salah. Mahal nggak tuh kayak gitu? Terakhir lihat kurang lebih ya range harga ya tergantung dari tipe engine dan tipe merek. Maksudnya tipe speknya F3A, G30, G20 segala macam. Itu range-nya antara sekitar 18 sampai 20-an. Gitu. Jadi kalau kita itu ya secara cost ya lebih efisien cost piggyback. Tapi kalau ditanya nyaman enggaknya tetap remap lebih nyaman. Oke. Nah, dia punya kalau piggyback itu horsepower juga naiknya tinggi atau cuma kurang lebih doang? Cukup tinggi sih, kurang lebih sekitar 60 HP. 60 HP ya, not bad lah. Modelnya kayak zaman dulu kita resip. Betul. Tinggal plug and play, udah beres gitu kan. Tinggal pilih map 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Oke. Nah, terus habis itu kalau dia mobil-mobil di sini, lu kan ada retrofit juga nih. Retrofit ini dia apa aja sih yang banyak orang ganti sih sebenarnya? Retrofit yang paling banyak diganti itu adalah lampu depan, lampu belakang, sensor entertain kayak ganti head unit, sama setir speedometer itu paling banyak. Kenapa? Karena ya satu,
kita siapa sih nggak tahu CarPlay, Android siapa sih nggak tahu. Semua tuh udah jadi kebutuhan utama lah. Nggak ada CarPlay, nggak ada GPS, wah susah, ya kan. Nah itu rata-rata mereka tuh datang mau tanya CarPlay, pasang modul atau injek. Gitu. Kalau CarPlay banyak kan di F-Series berarti? F-Series. Kalau G kan udah langsung? Udah ada, betul. Ya kan? Jadi F-Series itu kebanyakan nggak ada, kita injek. E-Series pun juga nggak ada, tapi kita bisa. Gitu. E-Series tuh ganti head unitnya juga? Ada yang head unit, ada yang CIC, itu bisa. Kita pakai CIC itu apa tuh? CIC itu namanya spek yang kalau kita bilang ya ID3. Yang pertama kayak BMW /CCC. Nah itu kita bisa pakai modul, kita bypass lah, kita istilahnya bypass ke layarnya sama ke head unitnya. Nanti kita bisa masuk ke modulnya CarPlay. Oh, gitu. Kalau bahasa gampangnya TV jadul, iya. Kita kasihin Android TV. Ya? Betul sekali. Tinggal bypass, tinggal colok udah beres. Betul, betul. Iya. Nah kalau ganti kayak gitu biasanya perlu di coding lagi juga? Nggak perlu. Semua plug and play. Semua plug and play. Kalau F-Series layarnya itu pakai layar standar, diinjek atau biasa diganti? Kalau F-Series tergantung tahun. Kalau F-Series dari tahun 2012 sampai 2016 lah, kita bilang 2016 awal ya, itu mesti pakai modul. Caranya pakai modul karena apa? Mereka masih head unit, NBT dan CIC. Tapi kalau sudah NBT Evo maupun NBT Evo ID4 atau ID6 ya, itu kita bisa flash dan kita bisa langsung injek CarPlay-nya. Gitu. Nah kalau kayak gue punya, itu kan gue udah beli udah dapet tuh, ya kan? Nah itu dia kemarin ganti juga atau memang Dia ganti, jadi full diganti layarnya, gitu. Jadi layar yang asli dicopot diganti Android, tapi head unit tetap sama original. Oke. Nah dia untuk head unitnya sendiri, biasa kalau yang diganti begitu, ada yang buatan mana aja sih? Sama range harganya berapa sih sebenarnya? Kalau kita ngomong modul ya, modul tuh udah pasti jelas Cina, pasti semua dari Cina semua bikin. Cuma kalau head unit diganti itu kebanyakan tuh pakai yang original. Jadi misalnya contoh nih, kita ngomong F30 ya, 3 series, 4 series. Dia tahun 2013 sih pasti CIC. Nah CIC, oh ya aku mau dong nggak pakai yang modern yaitu NBT Evo ID6. Bisa nggak? Bisa. Itu kita ganti head unit plus layar. Layarnya pakai yang touchscreen bisa, atau yang non touchscreen juga bisa. Kemudian kita ganti iDrive dan plus kita ganti wiringnya. Wiring untuk mikrofon, untuk GPS, untuk antena, semuanya kita ganti. Plus kita flash sesuai dengan VIN number. Gitu. Bisa. Berarti kalau yang gue punya berarti udah ganti semuanya. iDrive-nya juga ganti kemarin gue punya. Kemarin sebenarnya enggak, masih bawaan. Nah, cuma diganti Android-nya aja, layarnya aja. Gitu. Oke. Soalnya gue kemarin gini nih, gue ada kendala. Gue nggak tahu nih gue punya yang China punya atau yang model bagus punya. Nggak tahu lah, gue nggak ngerti lah. Tapi kan dia punya coloknya ke AUX. Jadi kan pas modulnya kan menunya kan di AUX kan ada Bluetooth, AUX gitu kan. Giliran ke AUX semua suaranya sih wah kacau, kurang. Betul. Kalau balik ya, jadi kelemahan dari modul ya enaknya bisa nge-bypass dengan harga yang ya terjangkau lah, kita bilang lah. Misalnya cuma satu, suara dari AUX. Karena ya balik, sumber suara dari AUX. Kalau mau pakai Bluetooth bisa, cuma mesti dapat modul yang sudah support. Tapi resikonya, bukan resiko sih ya kita bilang, ribetnya itu HP-nya mesti connect ke Bluetooth si original BMW plus connect ke Bluetooth si modul. Jadi 2 HP apa 1 HP? 1 HP. Kalau gue sekarang ngakalin, jadi kan ada 2 HP nih. Satu connect ke BMW punya untuk lagu. Nah untuk CarPlay atau Android Auto connect-nya ke sana jadinya. Gue ngakalin. Cuma jeleknya kalau lagi Waze nih nggak ada suara coy. Pasti nggak ada. Jadi ada beberapa yang Android yang terbaru ya, Android 12 sama Android 13, dia itu bisa setting dari Androidnya untuk langsung pakai Bluetooth dari si Android aja. Jadi dari HP connect ke Bluetooth si Android, nanti Android udah connect langsung ke amplifiernya si mobil. Jadi tinggal cuma connect Bluetooth aja. Enak dong nggak pakai aux jadinya, bisa langsung ke amplifiernya. Jadi suaranya pasti akan lebih benar. Sebenarnya. Betul. Tapi itu yang model terbaru. Model yang lama, Android 10, 11 kayaknya masih belum. Jadi jajan lagi nih. Boleh, dengan senang hati. Kirim. Asem. Udah pakai dulu aja nanti pelan-pelan. Namanya keseruan main mobil itu harus pelan-pelan gitu. Enjoy. Kan.